sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring you a lesson about overcoming the devil. Halo, saya Pendeta Dave dan hari ini saya ingin membawa pelajaran firman Tuhan tentang mengalahkan iblis. We all want to be a winner and not get into trouble. Kita semua mau menjadi pemenang dan tidak terjerumus dalam persoalan. And God wants us to overcome all the evil around us. Dan Tuhan mau kita mengatasi segala kejahatan yang ada di sekeliling kita. So let's read 1 John 5, verses 4 and 5. Mari kita baca sama-sama dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Here is the answer to how we can be an overcomer. Inilah jawaban bagaimana cara kita menjadi seorang pemenang. It's our faith that we believe in Jesus Christ. Inilah tentang iman kita ketika kita percaya pada Yesus Kristus. And that makes us an overcomer because we stop the devil from being able to tell us lies. Ini menjadikan kita pemenang karena kita menghentikan dusta iblis atas hidup kita. And God has given every one of us a measure of faith. Dan Tuhan memberikan kepada setiap kita satu takaran iman. And I hope you know Jesus as your Lord and Savior today. Dan saya harap hari ini saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Because if it's a wonderful life to serve Jesus every day. So itu adalah satu kehidupan yang luar biasa untuk dapat melayani Yesus setiap hari. So I want to look at a lesson that tells us how we can be an overcomer. Jadi saya ingin saudara mari kita belajar sama-sama tentang bagaimana cara kita menjadi seorang pemenang. Let's turn to Revelation chapter 3, verses 7 to 13. Mari kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar dan yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Dan kuserahkan kepadamu, sungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Dan engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ
Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Now, this was written to a church, but it is also written to you and I. Ini ditulis untuk gereja Tuhan, tapi juga ditulis untuk saudara dan saya. This church was called Philadelphia, which means brotherly love. Gereja ini disebut gereja Philadelphia yang artinya kasih persaudaraan. And they were doing wonderful things for the Lord. Dan mereka melakukan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. And God wants us to look at our own lives and say, are we doing things that are pleasing to God? Tuhan mau kita juga melihat kehidupan kita dan berkata, apakah kita melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah? This church was blessed because they were reaching out to others and they knew how to worship. Gereja ini diberkati sebab mereka menjangkau orang lain dan mereka tahu bagaimana menyembah Tuhan. And Jesus came to them with four different things. Dan Yesus datang kepada mereka dengan 4 hal yang berbeda. And the first one, he says, I am holy. Yang pertama, Yesus berkata, Aku kudus. We need to be holy and have holy lives. Kita perlu kudus dan memiliki hidup yang kudus. It is a sad thing that many people in the world cannot see that we are Christians by our lives. Ini sesuatu yang menyedihkan karena banyak orang di dunia yang melihat kita orang Kristen dan mereka mau lihat kehidupan kita. We don't want to try and act better than other people. Kita tidak berusaha menjadi orang yang mungkin lebih baik dari orang lain. We want to live in the way that Jesus would be happy with our lives. Kita mau hidup dengan cara di mana Yesus senang melihat hidup kita. People judge us more by what we do than what we say. Orang-orang menghakimi kita lebih dari apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Do people come to you and say, why are you different? Apakah orang-orang datang kepada saudara dan bertanya, mengapa hidupmu berbeda? Do we live in such a way that people see that we are different from the evil of this world? Apakah orang melihat hidupmu dan melihat bahwa kita ini benar-benar berbeda dari orang-orang dunia ini? Do people come and say, why didn't you get mad? What's the difference in your life? Apakah orang datang kepada saudara dan bertanya, mengapa kamu tidak marah? Apa yang berbeda dalam hidupmu? They say, you did not swear or you did not do something bad. Mengapa engkau tidak mengutuk? Mengapa engkau tidak mengatakan hal-hal yang buruk? Can other people tell that you are a Christian simply by your life? Apakah orang bertanya kepadamu bahwa engkau orang Kristen hanya dengan cara ketika engkau tidak mengatakan dusta? One time I was challenged by Jesus to smile at everybody. Satu ketika saudara mungkin ditantang untuk senyum kepada semua orang. Everyone was so unhappy with everything that was happening, but I had to have a smile. Sekalipun semua orang tidak bahagia dengan kejadian-kejadian yang terjadi sekeliling kita, tapi kita tetap tersenyum. And people would come and say, why are you so happy? Itu pengalaman saya, dan pada waktu itu orang datang kepada saya dan bertanya, mengapa engkau sangat bahagia kelihatannya? And I could tell them it was because of the joy of Jesus in my life. Dan saya mau katakan bahwa pada waktu itu saya berkata, karena ada sukacita Yesus dalam hidup saya. God wants us to serve him by being holy. Tuhan mau saya melayani dia dengan hidup dalam kekudusan. In Hebrews 12:14 it says, live at peace with all men and be holy. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. And it says, without holiness, we can't see God.
Maksudnya ayat 14 dikatakan berusahalah hidup dalam damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. So do we serve God and overcome the world by the actions of our lives? Ketika kita mengalahkan dunia ini, kita mengalahkan lewat perkataan dan tindakan hidup kita. And then Jesus also comes as the truth to us. Dan Yesus juga datang kepada kita sebagai kebenaran. We know that Jesus is the way, the truth, and the life, and that's how we come to God the Father. Dan begitulah caranya kita datang kepada Allah Bapa, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. And God's word is truth. Dan kebenaran firman Tuhan itulah kebenaran. So what comes out of our mouth? Jadi apa yang keluar dari mulut kita? The Bible tells us that out of the treasure of our heart, the mouth is going to speak. Alkitab berkata dari perbendaharaan hati kita, disitulah keluar kata-kata dari mulut kita. So when people hear what we say, what do they hear? Jadi ketika orang mendengar apa yang kita katakan, apakah yang mereka dengarkan? We need to be speaking the truth and serving God that way. Kita harus mengatakan kebenaran dan melayani Tuhan seperti itu. Do we talk like the world and complain about everything? Apa kita lebih banyak bicara seperti orang duniawi dan mengeluh tentang segala hal? Or do we worship Jesus and say good things? Atau apakah kita menyembah Yesus dan mengatakan hal-hal yang baik? People look at you and they hear what you say. Orang-orang melihat hidupmu dan mereka mendengar apa yang kau katakan. And it's out of the abundance of your heart. So where is your heart? Jadi itu muncul dari kelimpahan isi hatimu. Jadi di manakah hatimu berada? Is our treasure in Jesus or is it in this world? Apakah harta kita ada pada Yesus atau pada dunia ini? We need to be careful what we say. Kita perlu hati-hati apa yang kita ucapkan. So we can serve God by being holy and we can serve God by speaking the truth. Jadi kita bisa melayani Tuhan dengan cara hidup dalam kekudusan dan kita bisa melayani Tuhan dengan cara memperkatakan kebenaran. And this church also, Jesus said, has the key of David. Dan gereja ini juga dikatakan memiliki kunci Daud. Do you know what that key was? Tahukah saudara apa kunci itu? The key of David is worship. Kunci Daud adalah penyembahan. David was a worshiper and he wrote many of the Psalms. Daud adalah seorang penyembah dan dia menulis banyak lagu. He was a man after God's own heart. Dia adalah seorang hamba Tuhan. And in Isaiah 60:18 it says, "You will call your walls salvation and your gates praise." Dalam Yesaya pasal 60 ayat 18 dikatakan dia akan menyebut tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu puji-pujian. Yeah, the gate is for coming in and going back out. Pintu gerbang itu adalah tempat di mana engkau masuk dan keluar. And so praise helps us to enter into God's presence. Jadi puji-pujian menolong kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Isaiah 61:3 says, "Put on the garment of praise instead of the spirit of despair." Yesaya 61 ayat 3 dikatakan, kenakanlah jubah pujian, bukannya kain kabung. Praise is like a garment that we wear. It's with us all the time. Dan puji-pujian itu bagaikan pakaian yang kita gunakan setiap saat, itu ada pada kita. So are we worshiping Jesus with what we say and what we do? Jadi apakah kita menyembah Yesus dengan apa yang kita katakan dan kita lakukan? We serve Jesus by worshiping him. Kita melayani Yesus dengan cara menyembah Dia. Many people think, "Oh, I need to do this or I need to do something special for Jesus."
Banyak orang berpikir, saya perlu melakukan ini, saya perlu melakukan sesuatu yang istimewa bagi Yesus. But Jesus says, be holy and be truthful. Tapi Yesus berkata, jadilah kudus, hiduplah dalam kebenaran, And also be a worshiper. dan jadilah seorang yang menyembah. Because this opens the doors for us to do things for other people. Sebab ini membuka pintu bagi kita untuk melakukan hal-hal untuk orang lain. And when God opens the door, no man can stop you from doing what he says. Ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada satu manusia pun bisa menghentikan dari apa yang kita lakukan. If you know that God has spoken to you, you know you can go ahead and do what he said. Jika sudah tahu bahwa Tuhan bicara kepadamu, kamu tahu bahwa engkau bisa pergi dan melakukan apa yang difirmankan. So Jesus is saying, here's 4 ways to serve me. Jadi Yesus berkata, inilah 4 cara untuk melayani aku. He says, live a holy life. Dia berkata, hiduplah dalam kekudusan. Stay away from the bad things of this world. Menjauhlah dari hal buruk dari dunia ini. And speak the truth in love and help people. Dan perkatakanlah kebenaran di dalam kasih dan tolonglah orang lain. And everything we do should be in worship to Jesus. Dan apapun yang kita lakukan itu menjadi penyembahan bagi Yesus. And when Jesus opens something for us to do, we go ahead and do it as a service to Jesus. Dan ketika Yesus membuka pintu untuk supaya kita melakukan sesuatu, lakukanlah itu sebagai bentuk pelayananmu kepada Tuhan Yesus. So Jesus wants us to serve him in these ways. Jadi Yesus mau saudara melayani dia dengan cara demikian. And if we are doing these things, we will be an overcomer of sin. Dan ketika kita melakukan hal seperti ini, kita akan menjadi seorang yang menang atas dosa. If we are worshiping and praising, how can we be sad? Jika kita memuji dan melayani dia, menyembah dia, maka bagaimana bisa kita hidup dalam kesedihan? How can we complain and say bad things when we are speaking the truth? Bagaimana bisa kita mengeluh lagi dan memperkatakan hal yang buruk ketika yang kita ucapkan adalah kebenaran? So this is the way you can serve Jesus with your life. Jadi beginilah caranya kita bisa melayani Yesus dengan kehidupan kita. Jesus said in verse 8, I know what you are doing. Yesus berkata di ayat 8, aku tahu apa yang engkau lakukan. He had put an open door before this church, and they were using it to serve him. Dia menaruh pintu yang terbuka atas gereja ini dan mereka pakai itu untuk melayani dia. So what is God done for your life? Do you have an open door to serve him? Jadi apa yang Tuhan lakukan dalam hidup? Apakah engkau punya pintu yang terbuka untuk melayani Tuhan? He says, step forward and do what I've said to do. Tuhan berkata, melangkahlah, maju, dan lakukanlah apa yang kufirmankan untuk kau lakukan. Because the word of God is going to go out and we can win many souls to Jesus. Sebab firman Tuhan akan melakukan sesuatu dan kita akan memenangkan banyak jiwa bagi Yesus. Another thing Jesus said here was that you have some strength. Hal yang lain yang dikatakan bahwa Yesus bilang engkau memiliki kekuatan. He says, you've kept my word and you do not deny my name. Dikatakan engkau menjaga firmanku dan engkau tidak menyangkali namaku. So are we faithful to Jesus no matter what happens? Jadi apakah kita setia kepada Yesus tidak peduli apa yang terjadi? There are times that life is very hard for us. Ada kalanya dalam kehidupan itu cukup keras bagi kita. And no, we do not give thanks for those terrible things. Kita tidak bersyukur untuk hal-hal yang buruk itu. But as we go through those things, we can still worship Jesus. Tapi saat kita melewati hal tersebut, kita masih bisa melayani Yesus. In Nehemiah 8:10, we read, the joy of the Lord is your strength. Dalam Nehemia 8 ayat 10 kita baca bahwa sukacita Tuhan adalah kekuatanmu.
So this is a choice that we have to make. Jadi ini adalah pilihan yang harus kita buat. Will I worship Jesus anyway, or am I going to complain and cry? Apakah saya akan tetap menyembah Yesus atau saya hanya mengeluh dan menangis? Have you ever seen a little child get angry? Apakah sudah pernah melihat anak kecil marah? You try and do something nice for him, but he is angry, so he's not going to be happy no matter what. Sudah mencoba melakukan sesuatu yang baik bagi dia, tapi dia marah, dia tidak mau berbahagia apapun yang kita lakukan. He has chosen to do that anger. Dia telah memilih untuk marah. What do we choose? Apa yang kita pilih? You see, if I want strength to overcome sin in this world, I need to be keeping his word. Sudah tahu, kalau saya butuh kekuatan untuk mengalahkan dosa yang ada di dunia ini, saya perlu menyimpan firman-Nya. And the joy that comes from serving Jesus becomes my strength. Dan sukacita yang muncul dari pelayanan kita kepada Yesus, itulah yang menjadi kekuatan kita. But I have to choose that I'm going to have that joy. Tapi saya harus memilih untuk hidup dalam sukacita itu. The world will not give me any joy, Dunia tidak mau berikan sukacita apapun. but the presence of God should bring joy to my life. Tapi hadirat Tuhan seharusnya membawa sukacita dalam hidupku. Psalm 16:11 tells us that in God's presence is the completeness of joy. Mazmur pasal 16 ayat 11 dikatakan bahwa di dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. And at his right hand are all our wonderful pleasures. Dan di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Now that is not for when we get to heaven, that's for now. Itu bukan saja waktu kita ke surga, itu mulai dari saat ini. So if I am walking with Jesus, I should have wonderful joy. Jadi jika saya berjalan bersama Yesus, saya seharusnya memiliki sukacita yang melimpah. I should not be sad or angry. Saya tidak seharusnya sedih atau marah. I need to be worshiping Jesus and let that joy become my strength. Saya perlu menyembah Yesus dan biar sukacita itu menjadi kekuatanku. If we will worship, we won't be complaining. Kalau kita menjadi penyembah, kita tidak akan menjadi pengeluh. Now, Jesus also tells us, he says, you have kept my word. Yesus juga berkata bahwa engkau telah memegang firman-Ku. Have you been faithful to keep the word of Jesus? Apakah saudara setia untuk memegang firman dari Yesus? We read in Philippians 2:5, let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. In other words, we choose to be faithful to the commandments of God. Artinya kita memilih untuk setia pada perintah-perintah Tuhan. Are we hiding the word of God in our hearts so we won't sin against him? Apa kita menyembunyikan firman Tuhan di dalam hati kita supaya kita tidak berdosa terhadap Dia? We need to get the word down inside our heart so out of our heart, our mouth will speak it. Kita perlu memiliki firman di dalam hati kita supaya dari dalam hati mulut kita bicara. And then we will never deny the name of Jesus. Dan kita tidak pernah menyangkal nama Yesus. And that's what Jesus says here. He says, you have not denied my name. Itulah yang dikatakan Yesus di sini, engkau tidak menyangkali namaku. We are to become like Christ and act and speak like he would. Entah kita menjadi seperti Kristus atau kita bersikap bertindak seperti yang diinginkannya. And that will make us an overcomer through what we are doing for Jesus. Dan itu akan menjadikan kita pemenang melalui apa yang kita lakukan bagi Yesus. So we read in Revelation there that
there is a promise given to us. Dalam kitab Wahyu kita baca bahwa ada janji yang diberikan kepada kita. He says, you have been patient. Dikatakan engkau telah sabar. Now, are we letting the fruit of the Spirit, the patience, be in our lives? Apa kita mengizinkan salah satu dari buah roh itu, kesabaran itu ada dalam hidup kita? It is hard to be patient. We want something to happen right now. Sulit untuk kita sabar. Kita mau sesuatu itu segera terjadi. But when we get impatient, we end up in sin. Tapi ketika kita tidak sabaran, kita bisa berakhir dalam perbuatan dosa. There was a time when Moses went up on the mountain to get the commandments from God. Ada saatnya ketika Musa naik ke atas gunung dan menerima perintah-perintah Allah. But he was gone 40 days. Dia puasa, doa 40 hari. And the people were saying, what happened to Moses? Nah, orang-orang berkata, apa yang terjadi pada Musa? And they started to try and serve God in their own way. Dan mereka coba melayani Tuhan dengan caranya sendiri. They did not wait to hear from God. Mereka tidak menunggu untuk mendengarkan dari Tuhan. They got impatient. Mereka jadi tidak sabaran. We read in the beginning of Acts that 500 people saw Jesus go up into heaven. Kita membaca di permulaan kitab Kisah Para Rasul bahwa 500 orang melihat dia naik ke sorga. But 10 days later, there was only 120 in the upper room. Tapi 10 hari kemudian hanya tersisa 120 orang di atas loteng Yerusalem. Jesus said to wait for me, and I will send my spirit. Yesus berkata, nantikanlah aku dan aku akan mengirimkan Roh Kudus. But only 120 out of 500 were there. Tapi hanya 120 dari 500 orang yang tersisa di sana. So let us be patient and wait for God in what He is doing in our lives. Jadi marilah kita sabar dan menantikan Tuhan akan apa yang mau dilakukannya dalam hidup kita. And He also says, you will be kept from temptation and trial. Dan Alkitab juga berkata bahwa engkau akan dijaga dari ujian, cobaan. He says, hold on to your crown. That is your authority in Christ. Dia berkata bahwa peganglah mahkotamu, itu bicara tentang otoritas kuasa yang kau miliki di dalam Kristus. A crown says that we are in rulership with Jesus. Mahkota berarti kita ada dalam pemerintahan bersama dengan Yesus. So if we are in authority, we can overcome the devil. Jadi ketika kita ada dalam otoritas, kita bisa mengalahkan iblis. We do not want to lose out to the devil. We want to be in authority. Kita tidak mau kalah terhadap iblis, kita mau ada dalam otoritas. So we serve Jesus by keeping our crown. Jadi kita melayani Yesus dengan cara menjaga mahkota kita. So I want to challenge you. How are you serving Jesus today? Jadi saya ingin menantang saudara, bagaimana engkau melayani Yesus hari ini? Are you living a holy life, or does the world think you are a sinner like them? Apakah engkau hidup dalam kekudusan atau dunia menganggap sama saja Anda hidup dalam dosa seperti mereka? Do you speak the truth, or do you complain and tell lies? Apakah engkau memperkatakan kebenaran atau engkau mengeluh dan berdusta saja? Do we worship Jesus, or do we do nothing? Apakah saudara menyembah Yesus atau tidak buat apa-apa? We need to be doing these things so that we have strength. Kita perlu melakukan ini supaya kita punya kekuatan. And when Jesus says, go and do this for me, we are willing to go. Ketika Yesus berkata, pergilah dan lakukan ini bagiku, kita siap untuk pergi. So I just want you to be an overcomer
and learn how to overcome sin and Satan. Jadi saya ingin saudara jadilah pemenang dan belajar bagaimana mengalahkan dosa dan iblis. So take the scriptures and read them and let Jesus speak to your heart. Jadi ambillah Alkitabmu dan baca dan izinkan Yesus bicara ke dalam hatimu. May the Lord bless you and you have a wonderful day as you serve him. Ya Tuhan memberkati hidup saudara dan milikilah hari yang luar biasa saat engkau terus melayani Tuhan. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father